Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa kita lewati. New Chapter Message hari ini Rabu 28 Desember 2022 berjudul Hidup Hanya Bagi Tuhan. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 14 ayat yang ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sahabat Bapak Ibu, saat kita mengikuti Yesus, kita harus melihat Yesus bukan hanya sama dengan mujizat ya. Kebiasaan kita melihat Yesus atau mencari Yesus atau mengikuti Yesus karena hal-hal lahiriah, yakni berkat dan mujizat. Dan kalau masih begitu saja pemikiran kita, sangat disayangkan ya. Karena kehadiran Yesus di bumi ini, di mana Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, bukan hanya sekedar melakukan mujizat. Mujizat itu cuma tanda sahabat Bapak Ibu agar bangsa Israel saat itu percaya bahwa Yesus merupakan utusan Allah, percaya bahwa Yesus merupakan penggenapan nubuatan dari para nabi. Jadi saat kita membaca Alkitab, kita juga harus jujur melihat dan memaknai dengan benar setiap kebenaran dalam Alkitab. Sama halnya seperti renungan Alkitab hari ini ya. Gambaran yang kita dapat sekilas hanya mengenai mujizat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Tetapi sebenarnya ada makna yang dalam yang bisa kita gali, yang bisa kita dapat melalui renungan ayat Alkitab hari ini. Termasuk yang telah disampaikan kemarin melalui New Chapter Message. Ya sahabat Bapak Ibu ya. Hari ini kita memahami makna yang berbeda dari perenungan ayat Alkitab hari ini. Bahwa saat kita mengikuti Yesus, mari kita fokus saja pada pribadinya. Tanpa kita meminta mujizat, Tuhan tahu loh kapan saatnya kita perlu akan hal tersebut. Sewajarnya saat hidup kita dalam kesementaraan ini, ya kita hidupi saja dengan penuh tanggung jawab sahabat Bapak Ibu. Kita hidup saja dengan penuh tanggung jawab. Dan kita berjuang untuk terus hidup suci, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Itu kita harus berjuang. Tidak usah kita pedulikan yang lainnya. Pokoknya hidup hanya bagi Tuhan. Itu saja sahabat Bapak Ibu. Kalau kita memang perlu mujizat, Tuhan masih sanggup. Dan Tuhan bisa beri kita mujizat. Tapi jangan kita atur Tuhan. Jangan kita desak Tuhan supaya Tuhan kasih kita mujizat. Ingat ya, tanpa kita meminta seperti orang banyak yang mengikut Yesus yang tidak meminta mujizat, tetapi mereka menerima mujizat loh sahabat Bapak Ibu. Orang banyak yang mengikut Yesus, sekali lagi mereka menerima mujizat tanpa mereka memintanya. Maka kita juga sewajarnya tak perlu meminta mujizat karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita menerima itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini tentu ditujukan kepada kita semua yang mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan ya. Tentunya masing-masing kan berbeda. Tapi kalau mau bertumbuh dewasa dalam Tuhan, yuk kita tidak usah lagi ngatur Tuhan, kita tidak usah nuntut Tuhan ya. Karena sahabat Bapak Ibu, semakin hari kita semakin bertumbuh dewasa. Dan orang-orang yang dewasa yang dapat menjadi mempelai Kristus, mempelai perempuan bagi Kristus. Untuk itu mari kita berusaha agar Tuhan dapat bertabernakel dalam diri kita. Demikian di chapter Message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Shalom.